Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Baiklah, di hadapan kita kali ini sudah ada mini portable projector lagi ya. Kalau kita lihat dari dusnya ini sih terkesan eksklusif. Ya, memang selain mendapatkannya juga agak susah ya, karena ini tidak dijual resmi di Indonesia ya. Saya mendapatkannya di AliExpress. Mereknya itu Saiwei ya. Mungkin cara penyebutannya itu ya. Kalau tulisannya sih Saiwei gitu. Kalau kita lihat dari boxnya ini seperti ini. Desain proyektornya sendiri. Nah, ini yang membuat saya kenapa memaksakan harus membeli proyektor ini. Di samping bentuknya unik, harganya pun menurut saya sih tidak terlalu ya, tidak terlalu menguras kantong. Oke, kalau kita perhatikan dari bawahnya ini tulisannya mini projector. Di sini ada tulisan lagi mini size, vivid color, LED light ya, instant on off ya, karena memang ini bisa diputar. Untuk nutup lensanya itu hanya diputar kiri kanan aja, itu ya bisa langsung on off untuk lightnya ya. Bisa jadi Bluetooth speaker juga dan energy save ya, maksudnya hemat listrik gitu ya. Nah, benar-benar sangat eksklusif kalau boxnya ya. Nah, seperti ini. Dibukanya pun kesan mewahnya, perpaduan emasnya nih, emas dan hitamnya, wow ya. Sama Xiaomi yang lebih mahal yang punya saya ini masih lebih mewah boxnya. Dan buku manualnya seperti ini, dibuatnya segi 8, kertasnya pun tebal ya. Ini saya rasa sih niat banget bikin ininya, aksesorisnya ya, seperti ini, tebal dan juga unik. Dan ini ada tutupnya lagi. Oke, styrofoam ya busanya. Nah, kita lihat kelengkapannya dulu sebelum ke proyektornya. Ada boxnya lagi, tebal juga. Oke, ini kelengkapannya. Ini ada kabel HDMI, ada tulisannya juga high quality ya. Plastiknya pun ada selotipnya ya, apa sebutannya ya, karena biasanya ya plastik-plastik aja. Ini ada ininya, remote-nya pun sama, ada cekleknya. Desainnya seperti ini ya. Ini polos, tidak ada brandnya ya, cuman bentuknya bagus menurut saya pribadi, bentuknya lain dari yang lain ya. Nah, ini ada kabel powernya. Nah, ini yang saya suka dari kabel powernya, ini seperti Xiaomi Mi Compact Projector ya, jadi tidak ada sambungan lagi, jadi langsung dari colokannya itu langsung ke adaptor. Nah, ini jadi lebih simpel aja gitu. Ujungnya seperti ini proyektornya. Oke, agak susah. Oh, ini kosong, kita singkirkan. Nah, saking eksklusifnya, ininya pun dari mika, bukan plastik ya. Nah, ini mika teman-teman. Nah, seperti ini desainnya, sungguh-sungguh kece ya, maco. Desainnya unik, lain dari yang lain. Nah, ini bisa diputar. Nah, untuk menutup lightnya ya, atau lampunya, tinggal buka lagi. Ini terbuat dari rubber fabrik. Ini bagian speakernya. Dari bawah-bawah ini ada lubang-lubang ventilasinya. Di bawahnya lagi ini ada sensor autofocus ya. Kita beralih ke sisi sampingnya. Ini ada USB dan juga port untuk aux ya. Di sisi sebelahnya lagi ada DC untuk powernya dan juga port HDMI. Oke. Kalau kita lihat bagian atas, di sini ada tombol power. Nah, seperti ini. Kalau kita miringkan atau kita putar, di sini terlihat ada tombol minus dan plus untuk volume ya. Gunanya untuk memperbesar atau memperkecilkan mode Bluetooth speakernya ya, karena memang kalau sudah diputar dia otomatis lampunya mati dan juga masuk ke mode Bluetooth. Ini simpel sekali ya. Jadi kita tidak perlu masuk lagi ke pengaturan untuk mengaktifkan mode speaker Bluetoothnya. Nice ya. Oke, lihat ya teman-teman, gerutan-gerutan ininya nih, seperti film Star Trek gitu ya, atau Star Wars gitu. Jadi lebih ke apa ya, kekinian, bukan kekinian, ke futuristik, kayak ke masa depan gitu ya. Secara build quality memang saya rasa ini tidak begitu wah banget ya, standar aja, layaknya
proyektor Cina pada umumnya, dan kalau dibanding dengan Xiaomi sih memang untuk build quality masih lebih bagus Xiaomi ya. Kalau untuk brand lokal lainnya seperti Aerox atau apa kayak Wanbo juga ya, itu saya rasa 11-12 secara build quality-nya ya. Nah, kalau kita lihat bagian bawah, selain di sini ada 4 karet ya, disediakan juga untuk mounting tripod gitu ya, dan di bawahnya ada tulisan Skyway. Kita akan coba langsung aja gimana kualitasnya. Nah, ini sudah tersambung ke listrik ya, dan ini berubah warnanya menjadi merah. Coba langsung nyalain A. Oke, udah sudah menyala, lampunya jadi hijau. Oke, Skyway Smart Projector ya. Nah, ini sedang mencari autofocus sendiri. Oke, sudah selesai, dan kita juga masih bisa mencari fokus yang kita inginkan di tombol ini ya. Nah, tuh ya, seperti ini. Simple. Kalau kita masih ragu autofokusnya sudah benar-benar fokus atau belum. Dan aplikasi bawaannya ini sudah ada Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus. Ini keren-keren sih untuk hiburannya ya. Nah, di bawah-bawahnya seperti ini. Ya, kita lewatin aja lah. Kita cek pengaturannya. Sini ada jaringan, Bluetooth, gambar. Ada proyeksi. Nah, ini pada umumnya ya. Nah, Bluetooth-nya dia bisa dijadikan Bluetooth speaker. Ini agak sedikit silau ya. Kita redupkan dulu pengaturan kamera saya. Nah, seperti ini sedikit lebih terlihat ya. Kalau agak flicker itu mohon maklumi, karena flicker ini ada di kameranya bukan di proyektornya. Kita coba matikan lampu. Oke. Jadi terlihat lebih keren lagi ya colornya, warnanya kalau sudah dimatikan lampu. Dan ini mode gambarnya masih kita bisa ubah ya. Nah, di sini ada lembut, pengguna, warna. Di sini sih tidak terlihat ada perubahan. Coba kita sambil nyalakan videonya. Nah ya, kalau dinyalakan videonya terlihat perbedaannya ya. Di mode gambar ini bisa kita ubah-ubah. Nah, yang pengguna ini bisa kita atur tingkat kecerahannya sesuka hati kita, kontrasnya, saturasi. Mode warna ini ya terlihat lebih vivid ya, standar seperti ini. Yang warna ini cakep banget deh. Oke, kita lihat yang lainnya. Di sini ada suhu warna juga, standar, keren, hangat. Ada pengguna juga bisa kita ubah. Berjalan sampai 60 fps ya, dan ini sudah cukup bagus. Jadi adegan-adegan cepat maupun kayak film-film action ya, ataupun kayak sepak bola itu ini lebih bagus nih. Yang penting device kita juga mendukung 60 fps.
Oke, baik, jadi kurang lebih seperti ya teman-teman ya, untuk performanya baik di visual maupun audionya. Dan di sini saya akan sedikit menyimpulkan kelebihan dan kelemahannya ya. Untuk kualitas gambar bisa diakui ya, ini sudah cukup memenuhi ekspektasi ya. Vividnya memang dapat sesuai judulnya, sesuai yang ada di box ya. Warnanya itu akurat gitu kan. Brightness-nya juga sudah cukup bagus di antara ruangan yang masih ada lampunya. Proyeksi sampai 100 in saya rasa sih masih cukup bagus. Memang lebih bagusnya itu harus kondisi redup atau kondisi lampu dimatikan gitu. Untuk kekurangannya di sini ya, namanya masih single LCD ya. Pada umumnya single LCD itu pasti di pojok-pojoknya itu agak ngeblur ya. Kita sudah fokuskan di titik tengah untuk fokusnya, itu memang tajam, tapi di pinggiran pojok-pojoknya itu agak sedikit ngeblur. Giliran pojoknya kita atur lagi jadi lebih tajam, di tengahnya agak sedikit ngeblur. Jadi yang namanya LCD itu berbeda dengan DLP, jadi itu harus kita wajarin aja ya. Di samping itu pula kelemahannya saya rasa sih di audionya, sektor audionya. Jadi kalau kita pengen menonton movie itu ya enaknya sih ditambah speaker eksternal. Oke, jadi mungkin sampai di situ saja review singkat dari kita. Satu lagi untuk harganya, dari awal kita belum sebutkan ya. Ini harganya sampai video kita buat di Saiway resminya di AliExpress itu kurang lebih sekitar 3 jutaan. Harga 3 jutaan saya rasa wajar-wajar saja. Cuman yang nggak wajarnya sih memang pajaknya yang bikin sakit ya. 20-30%. Kalau kita nggak ada NPWP itu bisa 30% dari harga barang, yang bayangin 30%. Oke, dan untuk link pembelian mungkin saya juga di sini akan cantumkan. Bagi teman-teman yang ingin membeli ini tidak perlu repot-repot ke AliExpress lagi. Di samping itu pula ada pajaknya. Insya Allah kita juga menyediakan di Tokopedia ya. Mudah-mudahan masih ada harga diskon di kita itu hanya 2 jutaan. Jadi yang bagi teman-teman yang ingin memilikinya bisa order di kolom deskripsi ya, kita cantumkan. Oke, baik, mungkin sampai di situ saja. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.